Ada ancaman. Sudah ada ancaman dari manusia. Dari sisi manusia Ya. secara nyatanya Betul. sudah ada ancaman. Jadi ada dua versi mereka ini, ya. Ancaman versi manusia dan ancaman astral, ya. Jadi membuat mental dulu hancur. Memang sengaja. Setelah mental hancur, sakit kambuh, serang. Itu sistem. Dan jangan khawatir, ya, karena di sini ada Dewi Pelindung. Dewi Pelindung. Ya, Dewi Pelindung ini ada dari leluhurnya yang melindungi juga. Dari Dan ada orang-orang baik yang dia temui membantu doa juga. Wah. Jadi teror itu akan terus berlanjut sampai target ini dapat. Sampai juga karena kembali kan tujuannya nyawa. Mau bagaimanapun caranya, si mantan asisten ini bisa diambil nyawanya. Waduh, itulah ya. Karena ancamannya yang memang targetnya nyawa gitu ya. Jangankan itu, ya. Pas pada saat saya buka nih ya di sini ya, saya buka di sini. Pada saat saya buka buat konten kemarin tentang artis yang pesugihan itu, ya. Saya pun diteror. Ya, saya pun diteror, ya, dengan menggunakan astral, tapi salah lawan. Bukannya saya sombong sih, tapi salah lawan. Ya, makanya 4 kamar yang dia punya obrak-abrik. Obrak-abrik. Sesajen-sesajennya, gambar junjungannya. Bahkan baru 1 hari kemarin dia memberikan kepala babi di sana. Terbongkar semuanya. Saya bolak-balikin semuanya. Pas pada saat si artis itu masuk, kaget, hancur lebur kamarnya. Ya. Jadi tidak semua orang bisa buat seperti itu. Jadi kenapa semesta mengirim saya untuk membuka kasus ini? Ya. Karena astral lawannya astral. Astral lawannya astral. Sehingga si pelaku, si artis ini, ya, bisa merasakan apa yang dia rasakan dari orang lain di luar sana. Betul. Ya. Betul. Dia obrak-abrik. Tempat itunya. Ruang khusus sama khusus. Yang dulu saya tidak kenal. Saya awalnya tidak mau bicara seperti ini, ya. Tapi oleh karena si mantan asisten ini diteror, dan saya pun diteror sama dengan astral. Aku juga. Itu tadi salah. Dikirimin, kurang ajar emang. Jangan sampai mereka saja dari bangsa jin yang itu menghantam manusia yang lemah itu. Kasihan. Betul Ki. langsung anda. Ya, saya tegaskan lagi untuk ya sistem ini. Betul. Good. Saya sendiri yang akan melindungimu di situ. Atas izin tuh. Iya. Jadi tenang saja. Untuk menentang. Gua parah say. Nantilah. Nanti. Itu mah nanti gue ceritain ya. Tapi udah gua halau semua. Udah dihalau semua. Tenang aja. Lah. Ya, parah. Super duper parah banget. Karena si Kimacan dikirimin secara astral, diserang secara astral. Mamski juga parah say. Tapi itu udah 2 bulan yang lalu. Gatot dia. Gatot. Kamu gatot. Kamu gatot. Kamu gatot. Kamu gatot. Serius say, sumpah gue bilang anjrit lu mainan lu astral ya, anjrit lu. Nih, mana sih? Aduh, Queenie. Udah, jangan romansa. Mama lagi kerja, belum selesai.
Tanggal 23 Juli, menjelang ulang tahun gue. Dikirimkan didekati oleh 37 siluman. 48 pocong. 29 anak bajang. 9 isi benda bertuah. Ada beberapa makhluk negatif yang mendekati. Gila lu ya, mainan lu ya. Dasar manusia. Gila kau. Ya. Oh, sebelum itu, ya, di Juni, itu kan Juli, 2 kali ya, 2 kali. Sebelum itu juga sudah. Di bulan Juni, tanggal 17 ya kau ya. 17 Juni kau ya. Diincar oleh 12 siluman dan 2 isi benda bertuah. Karena ada orang yang gak suka. Nyerangnya pakai energi negatif. Gak bisa. Gak bisa. Ya, 17 Juni dan seminggu sebelum gue ulang tahun. 2 kali lu ya. 2 kali kau. Bener tuh si Kemacan berarti. Ya, bener Kemacan berarti. Yang terakhir tanggal 23 Juli seminggu sebelum gue ulang tahun, ini yang parah banget ini. 37 siluman, 48 pocong, 29 anak bajang, 9 isi benda bertuah. Keluarin semua. Ya, keluarin. Dengerin Kemacan lagi yuk. Iya, dengerin nih Kemacan bilang ya. 50% Jadi yang diserang itu yang ngebela-belain dan mau meng-spill mantan asisten, artis-artis, influencer, yang kayak gitu. Lawannya dia. Tuh, Nih, denger. bantu. Berdoa pikirannya dibuat yang positif ya Kia, tenang aja. Kan kita nggak sebut merek, nggak sebut nama, nggak sebut ini. Kau aja yang itu si artis ini yang suka-suka ngeprint foto-foto orang-orang, foto kita. Oh, iya. Yang kau taruh di tempat kamar saja. Iya. Sebelum Ditaruh di kamar sajen ya foto-fotonya, main print-print aja. Ya memang lu bener-bener lu. Makanya kenapa gue gak akan berhenti. Gue gak akan pernah berhenti. Gak akan pernah gue berhenti. saya obrak-abrik itu ada 8 foto. Ya, termasuk saya. Fotonya. Ya, saya bilang ya, ada 8 foto. Termasuk saya, yang mantan asisten ini, dan satu lagi teman mantan asisten ini. Gak usah munafik ya lu Indra Amosli. Gak usah munafik kau. Kalau orang punya mata batin, bisa membantu, berarti Tuhan juga sudah mengirimkan orang itu untuk menolong orang-orang yang dikerjain sama orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Ngerti kau? Ngerti kau? Ngerti? Justru kita berterima kasih sama paranormal, astral, gak dibayar, gak apa. Dia ahlinya astral, dia bisa hajar mereka. Gak usah munafik kau. Ya. Gak usah munafik. Pura-pura gak tahu lagi kau. Elu. Srilike, elu nanti. Ya. Elu yang diambil sama demit yang lu sembah, ya. Elu. Balik semua ke lu.
Udah ngerasain lu di situ. Mereka ini orang-orang yang pura-pura nggak tahu, guys. Mereka pura-pura nggak tahu. Padahal di belakang mereka mengolah. Mereka di belakang ritual. Tapi mereka pura-pura. Nutupin dengan seolah-olah kalau orang yang pergi ibadah percaya Tuhan itu ngelihat Dukre kayak anti. Padahal dia pelakunya, guys. Di belakang dia nyembelih apa aja tuh. Minta tolong, bayar si Dukre. Ngerti nggak? Dasar gue paling benci orang-orang kayak gitu ya. Biar gak selamat dunia akhirat buat kalian orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Yang membuat orang-orang menjadi sakit. Menjadi susah. Nembak lu dari belakang lu pengecut lu. Kalau mau naik ring. Pakai sarung tinju. Olahraga kita, poco-poco. Nganape body, poco-poco. Cuma ngana yang beta suka, cuma ngana. Sok ngirim-ngirim kau. Ya. Hantu blau lu gue ajak poco-poco. Gue bilang lu jangan di sini. Nanti ku jadi kau poco-poco sama aku. Pergi sana aja. Apa? Oh, enggak, ini lipstick. Cuma ngana yang beta suka. Ngana pribadi poco-poco. Kebanyakan orang miskin, alamak sombongnya. La ilaha illallah, astagfirullahalazim. Si An ini loh. Bukan percaya, dukun An ya. Dukun itu kan cuma kata doang dukun. Ada yang bilang orang pintar, ada yang bilang orang spiritual, ada yang bilang orang paranormal. Ya, kamu jangan sombong lah. Miskin, kaya, orang miskin percaya dukun. Lu pikir justru yang kaya-kaya itu yang mabok harta. Mabok duit, mabok harta, ya. Orang astral yang udah memakai orang kaya tapi masih kurang terus, rumahnya pengen lebih gede lagi, pergilah gitu loh. Ke tempat-tempat kayak gitu ya dilawan lah sama si Kimacan gitu. Gak usah belagu lu, sok kaya lu, sebanyak apa sih harta lu? Ya, dua. Kalau saya lihat ya, itu influenza apa? Oh, influenza. Dua. Nih ada 8 foto, anjrit nggak? แล้วโหลดแอป Trip.com และตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาลดลงเพื่อค้นพบเที่ยวบินที่ตรงกับงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดาย Tanah. Cek. Betul. Jadi obrak-abrik. Kenapa Tempat itu ruang khusus. Yang dulu. Jadi saya tidak kenal. Saya awalnya tidak mau bicara seperti ini. Ya. Tapi oleh karena si mantan asisten ini diteror. Artinya siapa? Yang sering wirawiri itu. Nih. Sering wirawiri. Ya, yang itu si. Jadi jangan sampai mereka saja dari bangsa jin yang pesugihan itu menghantam manusia yang lemah itu. Lawan nih, lawan sembang nah. Ya, saya tegaskan lagi untuk mantan asisten ini. Ya, Takut. saya sendiri yang akan melindungimu di situ atas izin Tuhan. Jadi tenang saja, ya, untuk mantan asisten ini. Ya, itu berdoa atas izin Tuhan. Saya akan membantu. Tetap berdoa, pikirannya dibuat yang positif ya Kia, tenang aja. Kan kita nggak sebut merek, nggak sebut nama, nggak sebut ini. Kau aja yang itu si artis ini yang suka-suka ngeprint foto-foto orang-orang, foto kita. Iya. Ya. Fotonya di print. Di tempat kamar saja. Ya. Sarah. Saya obrak-abrik itu ada 8 foto. Ya, termasuk saya.
Ada fotonya. Ya, saya bilang ya, ada 8 foto. Termasuk saya, yang mantan asisten ini, dan satu lagi teman mantan asisten ini. Teman mantan asistennya. Dua, kalau saya lihat ya, itu influencer. Oh, influencer. 2. Kan artis kayaknya gitu. Ya, 2 influencer. Mantan artis Ya. Artisnya juga ada. Ada artis 2. Dan 2-nya saya tidak kenal. Ya, ada 8 pada saat saya lihat itu. Wah. Ya, saya lihat itu ada 8. Ada 8. Ya, dan kita mulai peperangan ini. Artinya siapa? Wah, yang sering wirawiri itu ya. Pakai kacamata ya. Yes. Kan yang jadi targetnya kan pasti dapat di mimpi-mimpi juga kan. Nah itulah yang suka yang menceritakan mimpinya kalau dapat teror dari Tuhan itu benar itu. Iya. Iya bener ya kan? Yang pakai kacamata yang menceritakan dapat teror di mimpi, ya kan? Ya. Bulan Juni dan bulan Juli 2 kali serangan. Ya. Sebelumnya udah mimpi Eke. Dasar manusia bejat. Iya sayang, tenang aja. Biasanya orang yang ngirim, kalau salah kirim, itu barang balik saya. Baliknya itu 2 kali lipat tenaganya, karena penuh dengan emosi, marah. Kita nggak mau, yang dikirim nggak bisa. Balik lagi, lebih menggila lagi, menghantam orang yang mau ngirim itu. Sasaran utamanya aja udah nggak bisa disentuhnya lagi. Karena udah selalu sholat malam, tahajudnya kenceng. Sholat. Betul-betul doa. Doa minta berserah dirinya sama Tuhan. Ya. Oh bener dong. Di Konoha gitu loh. Lo pikir gak usah munafik deh, ini Konoha sayang. Ini Konoha say, Konoha. Gudangnya orang-orang munafik yang pakai topeng. Topeng apa? Topeng alim. Topeng polos. Innocent. Pura-pura gak percaya. Padahal di belakang dia yang paling depan. Tolong dong mbah, tolong mbah. Sampai terakhir pun masih pergi tuh nyari mbah itu. Direkomendasiin tuh sama adiknya mantan, yang cowok itu si Badut. Pergi, akhirnya dia sama si Dugong. Perginya tau gak, ke daerah Sukabumi. Dia pakai jilbab, dipakein baju suci, dipakein ya Allah hanya untuk kamuflase. Nggak taunya orang yang dia datangi itu adik seperguruannya Ki Macan. Muateng gue. Tukurin. Kesel banget gua. Apa nggak gong itu? Seminggu lagi lu batas waktu lu ya. Seminggu lagi batas waktu lu. Lu harus serahkan semua harta benda lu itu yang lu dapat dengan cara yang tidak halal ke fakir miskin sampai nggak bersisa satu sen pun. Nggak sanggup kan? Karena apa? Gue orang kaya. Gue paling banyak duitnya. Gue udah nelen ya, lu udah nelen batu-batu itu mustika yang warna hitam itu lu telan. Gimana lu mau sadar? Udah lu telan. Makan badan itu batu di badan lu. Bukan ke tempat pesugihan sayang. Dia pergi ke Dukre, di Sukabumi, paranormal, karena udah gak kuat menahan semua problem. Udah pergi ke psikolog, dikasih obat 3 hari doang. Habis itu kambuh. Kacau lagi pikirannya. Suruh sama si Dugong, disuruh ke, ini kata Ki Macan ya, disuruh ke tempatnya
pemuka agamanya. Ditanya di situ, kamu kayaknya ada bikin hal yang nggak boleh deh. Ditanya gitu, nggak ngaku. Ada kamu bikin perjanjian atau apa gitu. Pemuka agamanya udah ada feeling. Kan orang-orang yang kerjaannya ibadah terus kan tajam ya. Indranya tajam gitu loh. Oh enggak, saya nggak apa-apa, saya nggak pernah gitu gini-gini. Oh ya udah kamu disuruh ini aja ibadah aja, doa aja gitu. Nggak puas dia, maunya pakai bantuan yang instan. Kan biasanya orang-orang kayak gitu emang nggak mau proses. Maunya instan. Gue bayar, begitu. Akhirnya si mantan, adiknya mantan ya, akhirnya adiknya mantan ngasih tahu ada nih orang pinter di daerah Sukabumi kayak gitu. Kesana aja mungkin bisa bantu. Datanglah dia malam-malam tuh sama si Dugong pakai hijab, dua-duanya berkerudung. Ya Allah Tuhan. Udah gitu sampai di depannya si paranormalnya, ditanya sama paranormalnya, kamu ngapain? Kamu ada perjanjian merah ya? Cairan merah, digituin. Bayangin perjanjiannya cairan merah, guys, gila. Sumpah parah banget. Ih. Gak ngaku, enggak gitu kan. Enggak, saya gak mau bantu sampai kamu jujur. Akhirnya disuruh keluar tuh sama dia. Si Dugong sama yang nganterin suruh keluar. Tinggal mereka berdua nih, paranormal sama si Selang. Tukang main astral. Budaknya demit. Ya, lu budak demit lu. Ngirim-ngirim orang lagi lu berani lu ya. 2 kali ngirim kau. Ketiga kali kau udah gak ada ampun ya. Perjanjian cairan merah, dibilang gitu. Baru setelah berdua, ngaku dia. Iya ada, tapi saya taunya itu cuman kayak bukan buat itu katanya, bukan buat pesuk gigi hahan katanya gitu. Jadi nggak ngaku juga. Masih emang orangnya tipenya gitu ya, gak bakalan ngaku. Degil. Degil tuh orang tuh. Gak ngaku dia. Udah depan paranormal. Paranormal kan cuma ngetes paling guys. Paranormal mah udah bisa ngebaca energi kita. Udah bisa ngerasain dia. Ngetes doang. Nih orang jujur gak ya? Dia bilangnya tau gak apa. Saya gak tahu bahwa itu tuh sebenarnya pesusu gigi hahan. Saya ngelakuin aja disuruh ini. Saya ngelakuin aja. Ah kampret kau. Kau tahu. Kau yang paling tahu. Akhirnya sama paranormalnya dibilang, saya nggak akan kasih kamu apapun untuk bantu, misalnya mandi atau apa. Tapi kamu harus kasih semua yang kamu dapat. Itu kan usaha saya, dia bilang gitu. Itu usaha saya kerja. Enggak, bukan usaha kamu itu. Itu dikasih oleh makhluk yang kau sembah. Sedekahkan semua. Tidak sisa satu peser pun. Bengong dia. Nggak bisa, saya nggak bisa nolong apa-apa. Itu aja syaratnya. Satu itu aja.